Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Rima di YouTube Kak Rima Channel. Dan buat teman-teman yang mungkin belum follow Instagram Rima, bisa follow di @kakrima_official. Nah teman-teman yang di rumah apa kabar nih? Semoga teman-teman, keluarga kita dan kita semua sehat selalu. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu produktif agar hari-hari kita tuh bermanfaat. Nah, hari ini Rima mau sharing tentang public speaking. Teman-teman. Mungkin udah nggak asing ya di telinga kita, udah sering banget dengar kata-kata public speaking. Tapi sebenarnya artinya apa sih? Nah, secara umum public speaking ini adalah berbicara di depan umum, teman-teman. Pernah kan kita tiba-tiba ditunjuk untuk maju ke depan, bicara depan orang banyak, ya kan? Nah, sampai-sampai membuat kita grogi, nervous, buat badan kita gemeteran, terus kita juga jadi keringetan. Bahkan ada juga yang sampai benar-benar stuck diem dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kayak kata-kata demam panggung gitu teman-teman, kan sering banget kan tiba-tiba ditunjuk kayak belum siap apa-apa, tiba-tiba ditunjuk terus ya udah jadi nervous gitu teman-teman. Nah, demam panggung tadi menurut Asosiasi Psikologi Amerika, jadi demam panggung itu adalah rasa cemas dan takut ketika tampil di depan orang banyak, teman-teman. Nah, pas banget nih, hari ini kan Rima akan membahas tentang public speaking. Rima akan membahas tentang penyebab yang membuat kita tuh grogi ketika maju di depan umum, dan juga solusi biar kita nggak grogi ketika ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi ada penyebabnya dan juga ada solusinya. Jadi buat teman-teman jangan sampai lupa nonton sampai akhir, biar bukan cuma tahu penyebabnya tapi juga tahu solusinya dan bisa mengatasi itu semua, teman-teman. Jadi stay tune. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang penyebabnya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita nih sampai nervous, grogi, deg-degan, gemeter, keringetan ketika kita berbicara depan umum atau ketika kita ditunjuk tiba-tiba maju ke depan, ya kan? Ini sering sih terjadi di sekitar kita, ya kan? Mungkin Rima juga dulu pernah, bukan mungkin, dulu juga pernah deg-degan, tapi insya Allah sekarang udah enggak karena udah tahu tips dan trik-triknya, teman-teman. Nah, penyebab yang pertama adalah karena kita nggak pede, teman-teman. Nggak pede, entah dari kita nggak pede sama materi yang mau kita bawain, atau kita nggak pede sama omongan kita nanti, atau kita nggak pede sama orang yang ada di depan kita, ya kan teman-teman. Kadang kalau misalnya di depan kita ada orang yang kita segani, ada orang yang kita takutin, itu kan jadi kadang bisa nggak ya gitu, nggak pede gitu. Terus juga mungkin ada someone, ya kan, yang membuat kita gak pede. Terus juga mungkin dari pakaian, kadang juga kalau pakaian lagi kurang nyaman kita jadi gak pede gitu teman-teman ngomong. Jadi satu, yang pertama adalah gak pede. Karena gak pede kita jadi grogi, nervous, dan deg-degan gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah jarang bicara depan umum. Karena jarang bicara depan umum itu kan mungkin belum terbiasa, ya kan, jadi deg-degan gitu. Kadang dikasih kesempatan siapa nih yang mau maju tapi dia nggak pernah mau tunjuk tangan, atau mungkin selalu menghindar ketika ada disuruh maju, dia selalu menghindar gitu. Dan atau juga mungkin dia pernah beberapa kali maju ngomong depan umum tapi pakai teks gitu. Jadi ketika dia nggak pakai teks jadinya deg-degan kayak aduh harus ngomong apa, bingung, ya kan, nervous gitu. Yang kedua tadi adalah jarang bicara depan umum, itu yang membuat kita nervous. Nah, yang ketiga yaitu pernah gagal. Mungkin ada beberapa dari kita yang pernah gagal ketika kita disuruh maju ke depan, ya kan. Gagal tuh kayak misalkan kita benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa, atau kita benar-benar ya gagal gitu. Bukan cuma kitanya, atau mungkin kita ngelihat teman kita yang gagal sampai ngebuat kita kayak grogi, takut, dan bahkan ada yang sampai benar-benar nggak mau lagi maju ke depan gitu. Jadi karena kegagalan terus dia nggak mau coba lagi. Nah, ini sebenarnya kalau kita gagal di public speaking sekali dua kali it's okay. Kalau kita mau coba lagi insya Allah lama-lama terbiasa kok teman-teman, dan insya Allah nggak bakal deg-degan lagi. Tapi karena udah gagal atau melihat temennya gagal dan nggak mau coba, itu yang membuat dia bakal terus-terusan dihantui dengan rasa takut ketika ditunjuk ke depan gitu teman-teman. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah takut salah ngomong. Ini sering banget terjadi, kayak takut salah ngomong gitu. Sebenarnya salah ngomong itu gak apa-apa sih, gak ada masalah banget gitu kan. Tapi emang kadang pikiran kita aja kalau kita salah ngomong terus gimana ya orang-orang ya, terus gue dijudge lagi kayak gitu. Padahal belum tentu juga teman-teman. Jadi
keluarin aja yang bisa, yang ada di pikiran kita, dan keluarin sebaik-baiknya gitu teman-teman. Jadi tadi ada 4 penyebabnya. Yang pertama nggak pede, yang kedua jarang bicara depan umum, yang ketiga itu ada pernah gagal, dan yang keempat adalah takut salah ngomong. Itu adalah penyebab kenapa kita bisa grogi, nervous ketika ditunjuk maju ke depan. Teman-teman, setelah kita tahu nih apa sih penyebab yang membuat kita grogi, yang membuat kita nervous ketika kita ditunjuk dan juga ketika kita maju ke depan, kita juga harus tahu nih solusinya agar kita lebih percaya diri, biar kita juga nggak grogi ketika kita tiba-tiba ditunjuk atau ketika kita mau maju ke depan. Nah, solusi yang pertama itu adalah dengan tenang dan yakin. Nah, teman-teman bisa ngelakuin sebelum naik panggung, mungkin bisa tarik nafas terlebih dahulu biar lebih relax, ya kan teman-teman. Karena kalau kita relax itu ekspresi kita akan terlihat tenang, kata-kata kita akan lebih tersusun, dan gestur tubuh kita juga bagus gitu teman-teman, karena pembawaannya tenang gitu. Dan juga kita harus yakin sama diri kita, percaya kalau diri kita tuh bisa nyampein materi yang udah kita siapin gitu teman-teman, ataupun materi yang belum kita siapin. Yakin sama diri kita kalau kita bisa menyampaikan yang terbaik. Itu solusi yang pertama, yaitu tenang dan juga yakin. Nah teman-teman, solusi yang kedua adalah ingat kalau itu adalah momen terbaik. Ingat kalau itu adalah momen terbaik. Kan gak setiap saat, gak setiap ada event, gak setiap ada apa-apa kita mulu kan yang ditunjuk. Pasti yang ditunjuk itu beberapa orang doang gitu. Nah ketika kita ditunjuk atau ketika kita yang bicara depan umum, kita harus gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kita manfaatin waktunya, kayak time is yours gitu, waktunya kamu yang maju, kayak ini panggung punya saya gitu. Jadi kita bener-bener tampilin yang terbaik gitu teman-teman, dengan mengingat itu momen baik. Kayak mungkin aja ntar kedepannya kita bukan kita lagi gitu yang ngomong di situ. Jadi harus ingat kalau itu momen terbaik biar kita lebih percaya diri dan gak grogi gitu. Nah, yang ketiga yaitu adalah pukul rata. Bahasanya pukul rata. Pukul rata itu gini teman-teman. Ketika kita bicara depan orang banyak, kan orangnya banyak, pasti ada orang yang lebih kita segani, atau mungkin ada orang yang kita takuti, atau mungkin ada orang yang ilmunya lebih dari kita, senior kita, dosen kita, ya kan. Kayak di kampus mungkin kita presentasi ya depan dosen kita, depan guru kita, atau kita di kerjaan kita presentasi depan atasan kita gitu teman-teman. Jadi kita harus pukul rata. Pukul rata itu anggap aja, ini kan anggap aja tuh semuanya sama gitu, ilmunya anggap aja sama, semuanya kayak teman gitu. Kalau kita ngobrol sama teman kan kayak lancar gitu. Nah kalau kita ingatnya, aduh beliau pinter banget, beliau ilmunya emang beliau pinter banget, emang beliau dosen kita misalkan ilmunya wow banget gitu, takut grogi kan gitu. Itu jadi grogi, kayak ntar bener gak ya, takut ada yang salah deh kayak gitu. Jadi kita grogi, jadi kita kayak aduh ntar malah ngomongnya malah belepetan kayak gitu kalau kita menganggap beliau lebih senior daripada kita. Tapi ketika kita depan panggung, usahakan pukul rata gitu, anggap aja kayak teman, soalnya biar kita lebih lancar gitu meskipun beliau itu lebih dari kita gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu adalah persiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Misalkan kita dikasih tenggang waktu seminggu untuk mempersiapkan materi kita, ya kita harus manfaatin seminggu itu dengan sebaik-baiknya teman-teman. Jadi kita siapin materi kita, bukan menghafal ya teman-teman. Ketika kita mau maju itu sebaiknya materi yang kita bawain itu dengan pemahaman. Kalau kita ngafal takutnya lupa, terus pas kita lupa, aduh ngomong apa lagi ya. Tapi kalau kita pahamin, kita bakal keluar aja semua gitu, kayak ngalir, kayak air, bakal lancar. Jadi materi yang kita bawain itu udah kita siapin matang-matang, udah paham lah. Jadi kalau tiba-tiba ada yang nanya pun kita udah paham, udah tahu, udah harus apa jawabnya. Tapi gimana nih, itu kan kalau kita udah persiapan kan, udah ada materi, kita udah bisa nyiapin dari jauh-jauh hari. Gimana sama yang tiba-tiba di jeder tembak gitu ditunjuk dadakan. Kadang kan juga sering kayak gitu ya teman-teman, di sekolah lah, di organisasi, di kepanitiaan, di event-event tertentu juga kadang tiba-tiba ditunjuk untuk maju ke depan. Tuh gimana caranya gitu kan, belum ada persiapan. Ini nih yang sering banget ditanyain sama teman-teman. Nah caranya adalah, nih penting banget ya teman-teman, dengan menggunakan rumus 5W1H. Nah teman-teman, 5W1H tadi ada what, who, where, when, why, dan juga how. Ya kan kita bisa tanya tuh apa
siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana itu bisa kita bahas ketika kita tiba-tiba ditunjuk. Jadi kita udah ada persiapan ya, apa yang terjadi, siapa yang ada di lokasi, di mana tempat terjadinya, kapan terjadinya. Nah gitu teman-teman, jadi kita bisa menggunakan 5W1H itu. Insya Allah dengan 5W1H, kalaupun kita ditunjuk dadakan, kita udah ada kira-kira bayangan materi yang akan kita bahas gitu teman-teman. Nah yang gak kalah pentingnya nih teman-teman adalah jam tayang. Kadang kita udah persiapan ya kan, udah punya lah banyak ilmu, udah punya materi, tapi kalau jam terbang kita kurang, kalau kita jarang maju, itu juga jadinya kadang-kadang masih grogi dan juga kadang bahkan nervous teman-teman. Apa yang udah kita siapin gak sebagus nanti yang ada di panggung gitu. Tapi kalau misalkan kita udah biasa ngomong di depan umum, jam terbang kita udah sering, itu bakal lama-kelamaan bakal ngalir sendiri. Tiba-tiba kita ditunjuk pun kita kayak udah, oh ditunjuk, ya udah maju gitu. Ini jam terbang itu bener-bener penting ya teman-teman. Jadi usahakan setiap kita ada kesempatan, kita gunain aja. Mau kita ditunjuk mau enggak, itu kita manfaatin aja tunjuk tangan gitu, karena kita nggak tahu lagi kan momen apa yang kita bisa maju gitu teman-teman. Nah jadi setelah kita bahas tadi dari awal apa itu public speaking, apa itu penyebabnya, dan juga apa solusinya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua nih teman-teman. Dan juga mudah-mudahan setelah ini kepake buat kita biar kita lebih pede, lebih percaya diri, dan jangan sampai grogi lagi ketika kita ditunjuk maju ke depan gitu teman-teman. Mungkin sekian dari Rima, makasih buat teman-teman yang udah nonton, support Rima, atau mungkin teman-teman juga ada yang ngechat Rima di Instagram, di WhatsApp gitu teman-teman. Jangan lupa juga untuk stay safe, stay healthy. Thanks for attention, enjoy your day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.